Halo, perkenalkan saya Nimade Lestari dengan NIM 2020-31244. Saya dari jurusan Teknik Informatika di kelas F di mata kuliah Expert System. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir di semester ini. Nah, langsung saja di pembahasan ini saya akan menjelaskan singkat dengan judul Expert System yang akan dibuat. Nah, di mana ada alasan kenapa saya memilih metode tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode, pengelompokan laptop berdasarkan spesifikasinya, di mana laptop dengan budget user. Nah, rancangan per sistem dapat digunakan diagram yang dikuasai. Selanjutnya yang terakhir itu rancangan interface dari sistem. Nah, judul yang saya ambil di sini yaitu pemilihan laptop untuk user yang disesuaikan dengan menggunakan metode Unequal Hierarchy Process DES. Nah, di mana metode AHV ini saya akan menjelaskan bagaimana elektronik yang mengalami perkembangan yang cukup besar. Nah, salah satunya laptop dilihat segi hardware-nya, software, dan spesifikasi yang disajikan. Namun, permasalahan yang sering terjadi yaitu laptop mengalami macet dan menjalankan program yang berat pada bagian memori. Nah, apalagi kita yang mahasiswa itu program yang di aplikasi yang cukup berat itu harus menyesuaikan pada laptop agar lebih speknya lebih tinggi lah. Nah, di sini bagaimana kita mengurangi terjadinya macet juga dilakukan beberapa alternatif pilihan serta terdapat beberapa kriteria. Nah, ditentukan sebagai pendukung yaitu dari segi harga. Nah, ukuran dari jenis layar, jenis prosesor, kapasitas RAM, kapasitas hard disk, kapasitas baterai, dan sistem operasinya. Dengan mengatasi permasalahan tersebut, di mana menggunakan metode AHV (Analytical Hierarchy Process) yang merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung tersebut yaitu menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Selanjutnya, itu alasan dimana saya mengambil metode ini, yaitu AHV ini merupakan suatu metode yang sederhana, fleksibel, yang mampu menampung kreativitas dan rancangan terhadap suatu masalah. Nah, alasannya yang pertama itu struktur yang hierarkis sebagai konsekuensi kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam menentukan validitasnya sampai dengan batas. Nah, selanjutnya memberikan alternatif solusi yang tepat untuk memilih laptop sesuai dengan kebutuhan, memperluas pengetahuan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode analytical hierarchy process, dan terakhir itu memperhitungkan daya tahan output, analisis, sensitivitas, pengambilan keputusan, dan dimana digambarkan secara grafis hingga mudah dipahami. Selanjutnya itu langkah-langkah penerapan metode Analytical Hierarchy Process atau HIV, di mana itu sesuai di penjelasan bapaknya bahwa langkah-langkahnya itu ada goal, kriteria, alternatif, di mana goalnya itu sistem pendukung keputusan pemilihan laptop. Nah, kriteria yang pertama itu ada merek, kriteria kedua ada prosesor, kriteria ketiga itu ada FGA, kriteria keempat itu ada RAM, kriteria kelima itu ada kapasitas HDD-nya, kriteria keenam itu ada keunggulan, dan kriteria ketujuh yaitu yang terakhir itu adalah di harganya. Dimana alternatif yang pertama itu ada Asus Notebook X441UA WX321IT, ada Acer Aspire A517 dan Samsung ATIV Books 2 NP270E4 VKD410. Nah, di mana pengelompokan berdasarkan spesifikasinya diminta untuk mempaketkan laptop. Kebetulan laptop yang saya gunakan sekarang itu adalah Asus Notebook X441A, di mana Intel Core-nya itu di CI3 6600UDC dengan RAM-nya 4 dan harganya itu 8.330.000. Itu harga terupdate yang saya dapatkan. Selanjutnya ada Acer Aspire A517, ini harganya di 7.499.000 dengan Intel Core-nya i5 Gen 8, yaitu RAM-nya udah di 8 GB. Selanjutnya ada HP laptop 14 di Ki2052TU, di Ki2053TU, dimana harganya itu 10.500.000 dan Intel Core-nya itu i5 1135G7
RAM 8. Nah, dimana dari spesifikasi dari harga itu lebih murah di Acer dan itu sudah mendapatkan RAM 8 GB. Selanjutnya itu rancangan IS dapat menggunakan diagram yang dipakai saya. Di sini saya memilih diagram dekomposisi, di mana SPK pemilih notebook langsung ke satu itu pendataan, di mana selanjutnya itu ada analisisnya, di mana 2.1-nya itu pemilihan, 2.2 penilaian, 2.3 hasil SPK. Sebenarnya ada menggunakan diagram selanjutnya itu DIF menaikkan level-level. Selanjutnya itu dimana membuat rancang interface dari IS, dimana di sini saya start interface sistem lalu sistem dialog. Sistem diimplementasikan sebagai pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang. Di sini sesuai dengan gambar aplikasi komputer, mana sistem date-nya atau database-nya itu ke subsistem model base-nya, lanjut subsistem dialog user interface-nya, lanjut ke terakhir manajer user. Nah, mungkin pemaparan saya ada kurang berkenan atau mungkin banyak kurang, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan dan akhiri dengan terima kasih.